wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahmawati, NIM 2020-11033. Saya bertugas sebagai moderator kelompok 7. Adapun nama dan NIM anggota kelompok 7: 1. Norwinda Damayanti, NIM 2020-11009. 2. Fahrul Febrian, NIM 2020-11013. 3. Meta Egi Rosanti, NIM 2020-11030. 4. Puji Rahmawati, NIM 2020-11033. Topik presentasi yang akan kita bahas adalah presentasi bisnis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Presentasi bisnis meliputi 1. Tujuan presentasi bisnis. 2. Macam-macam presentasi. 3. Persiapan presentasi bisnis. 4. Alat bantu presentasi bisnis. 5. Analis audiens. 6. Peninjauan lokasi. 7. Percaya diri. 8. Berlatih presentasi bisnis. Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu 1. Menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. 2. Menghibur audiens. 3. Menyentuh emosi audiens. 4. Memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Macam-macam presentasi. 1. Presentasi informatif. Ini adalah jenis presentasi yang paling umum. Jadi tujuan dari presentasi ini memang hanya untuk memberikan informasi. Informasi-informasi itu bisa berupa produk, kebijakan, atau hasil penelitian baru. Jenis presentasi informatif ini biasanya digunakan ketika ada acara launching produk. Jadi tugas si presenter adalah hanya menyampaikan informasi mengenai produk yang baru diluncurkan itu. Jenis presentasi informatif ini juga umumnya digunakan oleh para peneliti ketika mengumumkan hasil sebuah riset atau penelitian terbaru. Yang paling penting untuk diperhatikan ketika Anda harus menyampaikan presentasi informatif adalah sampaikan informasi yang ada sesuai dengan audiens Anda. Misalnya, Anda harus menyesuaikan bahasa yang digunakan dan memilih informasi apa saja yang memang penting untuk disampaikan. 2. Presentasi demonstrasi. Presentasi demonstratif. Jenis presentasi inilah yang dilakukan ketika Anda harus mendemonstrasikan sesuatu kepada audiens Anda. Misalnya, kantor Anda mengenalkan suatu produk baru. Nah, selain harus memberikan informasi mengenai apa produk tersebut, Anda juga harus menunjukkan mengenai bagaimana cara menggunakannya. Sekali lagi, siapa audiens yang akan menghadiri presentasi Anda menjadi kunci untuk Anda mempersiapkan materi presentasi seperti ini. Tentu akan berbeda cara mendemonstrasikan sesuatu kepada anak-anak muda dengan orang-orang yang lebih dewasa. Misalnya, jika Anda harus mendemonstrasikan cara menggunakan gadget baru, bagi audiens yang lebih muda, tentu mereka akan lebih cepat mengerti dibandingkan dengan orang yang lebih tua. 3. Presentasi persuasif. Presentasi persuasif ini biasanya digunakan untuk mencoba mengubah cara pandang atau cara berpikir mengenai sesuatu. Misalnya tentang kesehatan. Selama ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk makan nasi 3 kali sehari. Menurut hasil sebuah penelitian, ternyata mengurangi makan nasi bisa mengurangi resiko terkena diabetes. 4. Presentasi inspiratif. Presentasi inilah yang sering dibawakan oleh para motivator. Lewat presentasinya, si presenter berusaha untuk memberikan inspirasi mengenai sesuatu hal kepada audiensnya. Presenter ingin meyakinkan audiens untuk move atau melakukan sesuatu. Jadi, dia harus memberikan inspirasi
dan motivasi yang dapat menggerakkan si audiens untuk melakukan sesuatu. Biasanya presentasi inspiratif seperti ini akan lebih terdengar emosional bagi para audiensnya. Si presenter memang dituntut untuk bisa memainkan emosi para audiens. Misalnya dengan cerita atau video. Dengan begitu, maka audiens akan tergerak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh si presenter. Persiapan presentasi bisnis. 1. Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. 2. Penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. 3. Menganalisis audiens. Dan yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Alat bantu presentasi bisnis. Alat bantu presentasi cukup banyak variasinya, mulai dari yang konvensional sampai dengan yang modern atau kontemporer. Sebelum menggunakan alat bantu presentasi tersebut, sudah selayaknya apabila seorang pembaca memiliki kemampuan teknis operasional dan melakukan pemeriksaan sebelum alat bantu presentasi tersebut digunakan. 1. Papan tulis hitam dan putih, blackboard dan whiteboard. 2. Flip charts. 3. Transparasi overhead projector. 4. Slide. 5. Papan tulis elektronik. 6. Video kaset recorder atau VCR. 7. Panel LCD. Dan yang ke-8 proyektor LCD. Analisis audiens. Untuk dapat melakukan presentasi bisnis yang baik, salah satu persyaratannya adalah pembicara harus dapat menganalisis audiens secara tepat. Ketidaktepatan dalam menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal atau kecewa karena tidak mampu menyampaikan presentasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam menganalisis audiens, seseorang pembicara harus mampu menjawab 6 pertanyaan mendasar berikut ini. 1. Siapa audiensnya? 2. Apa yang diinginkan audiens? 3. Di mana melakukan presentasi? 4. Kapan melakukan presentasi? 5. Mengapa melakukan presentasi? Dan yang keenam, bagaimana melakukan presentasi? Analisis bahasa tubuh. Dalam melakukan presentasi bisnis, sebenarnya bukan saja ucapan pembicara yang menjadi perhatian, tetapi juga munculnya gerakan-gerakan tertentu yang dilakukan oleh pembicara. Gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh atau body language yang dilakukan oleh seorang pembicara pada saat melakukan presentasi bisnis termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Gerakan-gerakan yang sering dilakukan pembicara dalam melakukan presentasi bisnis antara lain meliputi ekspresi wajah, senyuman kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan cara berdiri. Peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan presentasi bisnis. Misalnya, menyediakan sound system termasuk mikrofon. Bagaimana cara mengoperasikan alat bantu visual presentasi bisnis seperti overhead projector, LCD projector, VCR, dan lain-lain. Percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari pembicara. Titik ketidakpercayaan diri seseorang pembicara dalam suatu presentasi bisnis diekspresikan dalam berbagai macam sikap atau perilaku gemetar bicara terputus-putus, tangan berkeringat dingin, mulut kering, terlalu banyak liur, tersenggal-senggal, tegang wajah, dan tenggorokan tersumbat. Berlatih presentasi bisnis. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. 1. Identifikasi audiens. 2. Buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. 3. Tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. 4. Buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub judul. 5. Tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Silakan bagi teman-teman untuk mempelajari PPT yang sudah kelompok kami share. Untuk sesi tanya jawab,
dapat dilaksanakan selama mata kuliah komunikasi bisnis berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.